Oke, selamat pagi semuanya. Kelas 11. Jadi sebelum memulai pembelajaran kamar tamu di pagi hari ini, mari kita awali dengan penganjaliuman. Om Swastiastu. Baik anak-anak semuanya, Pak harap kalian masih dalam keadaan sehat dan jauh dari paparan virus COVID-19 ini. Tetap selalu jaga kondisi, jaga imun tubuh, dan taati protokol yang berlaku. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai menata perlengkapan troli. Ya. Jadi penting bagi kalian dalam melakoni ataupun melakukan tugas dalam pembersihan kamar, dibarengi dengan pengetahuan terhadap penataan suatu troli. Ya. Pak pastikan apakah slide yang Pak tampilkan sudah muncul di layar handphone ataupun laptop kalian? Oke. Oke, tentang menata perlengkapan kamar tamu, yaitu menata troli gitu ya. Jadi seperti yang kita ketahui, hotel pada umumnya di Indonesia ataupun di Bali khususnya, setiap hotel memiliki tata letak ataupun penataan yang berbeda-beda. Baik hotel itu nanti bersifat resort ataupun nanti hotel itu bersifat city hotel. Jadi tidak serta-merta semua perlengkapan kamar tamu itu dapat tertata di troli. Jadi ada yang menggunakan bucket, kemudian ada menggunakan basket, keranjang gitu ya. Tergantung dari SOP di masing-masing hotel. Tapi kita akan bahas hotel secara umum di mana perlengkapan tersebut ditata di troli cat. Nah, yang pertama itu ada kata prepare the room attendant trolley. Jadi troli ini difungsikan sebagai alat untuk menampung segala jenis kebutuhan dalam proses pembersihan dan penataan kamar. Jadi nanti kita akan bahas mengenai pengertian, fungsi, dan komponen room attendant trolley. Itu kita akan bahas apa saja dari komponen-komponen, serta fungsinya apa. Begitu juga pengertian terhadap troli tersebut. Penting pula bagi kalian dalam memahami alat yang akan kalian gunakan, sehingga nanti kalian tuh tahu fungsi alat tersebut, terus cara kerjanya bagaimana. Kemudian selanjutnya, kita akan membahas tentang perlengkapan yang ditata pada room attendant trolley. Yang pertama ada linen supplies, cleaning supplies, cleaning equipment, gas supplies, dan form serta ekstra. Nanti formulir juga harus kalian pahami. Karena proses dari pencatatan itu ada di formulir. Baik, kita akan bahas dari yang pertama di pengertian. Tentunya pengertian terhadap room attendant trolley. Jadi room attendant trolley adalah peralatan yang berbentuk kereta dorong yang digunakan oleh room attendant untuk menampung perlengkapan seperti linen, cleaning equipment, cleaning supplies, dan perlengkapan tambahan untuk menyiapkan digunakan untuk menyiapkan kamar tamu sesuai kebutuhan agar proses penyiapan kamar lebih efektif dan efisien.
Jadi nanti kalian tuh harus bisa menata troli tersebut. Baik dari yang pertama proses dusting terlebih dahulu, gitu ya, dibersihkan trolinya, kemudian ditata. Alat A taruh di mana, gitu ya, alat B taruh di mana, itu ditata. Apa tujuannya kalian menggunakan troli? Ya di sini, efektif dan efisien. Kenapa kita tidak mengambil satu-satu alat dan bahan yang akan digunakan membersihkan kamar? Seumpama linen diambil satu ditata, kemudian balik lagi ke pantry, ambil lagi satu. Alasannya sudah jelas, efisien, ya efisien waktu. Seandainya kalian tuh mengambil satu persatu peralatan serta linen-linen yang dibutuhkan dalam membersihkan kamar, berarti otomatis waktu yang dibutuhkan lebih banyak, bolak-balik kerja nanti, ya bolak-balik kerja. Begitu juga nanti troli pula akan dapat menampung beberapa linen kotor, ya linen kotor, soil gitu ya, soil linen kotor yang akan dilakukan proses pencucian. Jadi setelah kalian lakukan proses pembersihan, linen kotor ditampung di troli. Begitu juga sampah-sampah yang ada di sana. Kemudian fungsi room attendant trolley, ya sudah pasti. Tadi ada kata efektif dan efisien, berarti kalian tuh harus mampu memahami kata tersebut. Mana yang efektif, mana yang efisien. Jadi ya, mana yang lebih efektif, mana yang efisien. Yang pertama tentunya adalah mempermudah room attendant untuk mengangkut perlengkapan yang digunakan untuk menyiapkan kamar tamu. Jadi penting kalian ingat, perlengkapan apa saja yang diperlukan. Ya, perlengkapan apa saja yang diperlukan. Jadi kalian tuh harus tahu apa saja yang ada di troli. Itu wajib kalian ketahui. Jangan sampai kalian menaruh benda ataupun barang-barang yang tidak diperlukan di troli. Sehingga nanti mengganggu proses jalannya kalian kerja. Ya, barang-barang atau benda yang mengganggu. Kemudian efisiensi waktu pekerjaan menyiapkan kamar. Ya, seperti yang Pak bilang tadi, kalian tidak mondar-mandir bolak-balik ke pantry dalam mengambil keperluan yang diperlukan. Kemudian perlengkapan tertata rapi dan tetap dalam kondisi bersih, baik dan aman. Iya, jika menggunakan troli sehingga nanti linen-linen yang kalian bawa, towel gitu ya, itu aman dari kotoran. Seandainya kalian tuh mengangkutnya dengan cara memeluk ataupun memegang seperti ini, membawa linen, otomatis nanti bau badan kalian juga menempel di sana. Gitu ya. Lanjut. Jadi nanti ada yang disebut dengan komponen room attendant trolley. Komponennya apa, serta fungsinya untuk apa. Itu wajib kalian ketahui, jangan sampai salah dalam menganalisis room attendant trolley. Ini room attendant trolley, bentuknya itu tidak sama dengan public area trolley. Ya, karena walaupun nanti ada kata troli yang sama, jenis-jenis trolinya itu beda-beda. Bahkan nanti di laundry troli itu beda juga. Ya. Oke. Ini adalah gambar room attendant trolley chart. Seperti di sini. Ini ada beberapa gagang, kemudian ada beberapa kotak-kotak yang paling atas, kemudian ada kantong penampung itu 2, kemudian ada beberapa rak-rak dan ada roda. Bahkan di sini ada bumper. Ya. Kemudian ini adalah gambaran, ya, gambaran secara 2 dimensi, biar mudah dalam memahami tentang data letak apa yang harus ditaruh di sana. Ya. Dari yang pertama, di warna biru, ya, di warna biru. Di sini ada gadget amenities stationaries rack.
Jadi rak yang difungsikan untuk menampung amenities. Ini gas supplies amenities. Ada yang bisa menyebutkan amenities room itu apa saja? Sudiaryantini, silakan. Udah kedengaran, Pak? Ya, sudah. Menurut saya, amenities itu yang seperti sampo, bed foam, shower cap, dan talcum powder. Itu aja. Itu aja? Ya, menurut saya. Oke, itu menurut Sudiaryantini. Oke, terima kasih. Yang lain, Tisha mungkin? Udah kedengaran, Pak? Ya, sudah. Jadi, digunakan untuk menaruh gas supply. Contohnya ada bed soap, hand soap, ada conditioner, sampo, bed foam, shaving kit, dental kit, shaving kit, ada toilet paper, ada cotton bud, ada facial tissue, ada mineral water, shower cup, dan lain-lain. Oke. Terima kasih, Tisha. Cukup lengkap. Jadi nanti apa yang disebut dengan amenities, gitu ya, amenities itu keperluan benda-benda nanti yang dapat digunakan, ya, tanpa harus di refill ataupun daur ulang. Seperti halnya towel itu dapat digunakan kembali, dicuci, digunakan kembali. Kalau amenities itu sekali pakai. Ya, contohnya soap, adalah sabun. Sabun tidak mungkin nanti digunakan oleh tamu. Setelah digunakan tamu A, besoknya ternyata sabunnya masih tebal, ya masih tebal, sabun yang batangan tuh. Kembali ditaruh itu, nggak boleh, gitu ya. Jadi nanti amenities itu sekali pakai oleh tamu itu. Oke, bagus. Itu di rak yang pertama, rak paling atas. Seandainya ada slipper, tahu slipper kan? Ya, ditaruh di mana? Sandal untuk tamu. Di rak nician jang. Ayo, silakan. Agus Kurniawan, silakan. Untuk slipernya ditaruh di gadget atau amenities. Kenapa? Karena perlengkapan untuk tamu yaitu termasuk ke dalam gas supplies. Iya. Oke. Taruhnya di stationery rack, ya, ataupun amenities rack. Oke, ya, rak paling atas. Karena pada saat penataan, ya, penataan atau melengkapi gas amenities, nanti slipper juga ikut di dalamnya di sana. Pada saat itu tidak mungkin nanti pada saat mengambil towel ataupun mengambil linen lainnya kalian tuh membawa slipper. Ya, maka untuk memudahkan mengingat, jadi dia itu ditaruh di paling atas. Seperti itu ya. Kemudian yang warna oranye, gitu, yang ada garbage hamper. Ya, garbage hamper. Ini garbage hamper, ini mungkin kebalik gitu ya. Sama saja nanti yang jelas yang membedakan itu adalah garbage hamper diisi lapisan plastik. Ya, diisi lapisan plastik. Apa fungsi garbage hamper? Untuk menampung sampah. Kenapa diisi lapisan plastik garbage hampernya? Monggo. Oke, Astiti, silahkan. Udah kedengaran, Pak? Udah kedengaran, Pak? Ya. Garbage hamper diisi lapisan plastik karena supaya sampahnya tidak langsung mengenai garbage hamper itu sendiri biar tidak kotor.
biar tidak kotor. Oke. Ada lagi pendapat lain? Dari Astiti dulu. Enggak, Selain itu ada? enggak, itu aja. Itu aja, oke. Mungkin Bunga, silakan ditambahkan. Menurut saya, agar memudahkan petugas saat membuang sampah-sampah yang ada di garbage hamper. Mudah Oke. mengambilnya gitu, Pak. Oke, memudah membuang. Tinggal ambil plastiknya. Berarti nanti sampahnya sudah ada di dalamnya. Tinggal lempar. Ya. Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Yang punya pendapat beda? Ataupun pendapat tambahan? Ada? Oke, nggak ada. Ya, bagus. Jadi begini. Sampah-sampah yang ada di room, ya, di kamar tamu khususnya, karena yang dikonsumsi oleh tamu, ya, ataupun chemical, ataupun apapun yang namanya sampah dibuang oleh tamu, sehingga nanti bercampur jadi satu keranjang. Jika kena kain, ya, kotornya itu akan menempel atau menyebabkan nanti gerbeknya rusak. Maka dari itu dilapisi menggunakan plastik, ya, plastik. Sehingga nanti proses untuk membuang sampah juga lebih mudah seperti tadi, tinggal ambil plastik, tarik, dan tinggal lempar, buang. Kemudian bagaimana caranya jika menggunakan kembali? Ya tinggal taruh plastik yang baru. Ya, itu di garbage hamper. Kemudian ada yang warna hijau muda. Ini linen hamper. Jadi sudah pasti. Linen, kata linen itu berarti nanti kain-kain. Yang mana terbuat dari kain, ya dimasukkan. Apakah yang bersih dimasukkan ke linen hamper atau yang kotor? Yang kotor, ya. Yang kotor dimasukkan. Itu disebut dengan soil. Soil berarti nanti ada kain-kain yang kotor. Itu akan dibawa ke laundry. Kemudian setelah linen hamper ada trolley rack. Nah, trolley rack ini dibagi menjadi 3 tingkat, 3 level. 1, 2, 3. Jadi nanti dibagi lagi. Di level pertama itu ada kata blanket, selimut. Kemudian ada bed mat. Apa bed mat? Oke. Keset, ya. Kemudian others lainnya. Kemudian ada bath towel di level kedua itu ada bath towel, hand towel, dan face towel. Ya, ingat towelnya berada di tengah. Nggak boleh dibulak-balik nanti. Untuk penempatan ini boleh. Bath towel, hand towel, face towel silakan diatur silakan. Yang jelas towel itu berada di tengah. Ya. Kemudian ada double seat, pillowcases, dan single seat. Terus kalau kalian tuh bawa dupe di mana ditaruh? Inner dupe. Di mana ditaruh? Inner dupe. Ya, siapa nih? Tisha. Silakan. Kalau membawa inner dupe, di mana ditaruh? Kalau membawa inner duvet, menurut Tisha di rak paling bawah. Karena di rak paling bawah adalah penempatan sheet atau inner duvet yang paling berat. Paling berat. Oke. Iya. Ada yang berpendapat beda? Ini siapa? Yang lain, silakan. Ayo, kemukakan pendapat, jangan ragu-ragu. Apri Wiguna, silakan. Menurut Apri, di mana ditaruh? Kalau menurut saya di bagian 3, Pak. Sama dengan double Rak bagian 3, single seat. oh, di bagian single seat. Ya. Oke, alasannya apa? Ya. Alasannya apa? Karena itu yang paling berat kayaknya, Pak. Sama dengan linen. Oke, paling berat kayaknya. Oke, Apri. Ya, Terima Pak. kasih. Ya, Pak. Ada yang lain? Silakan.
Blanket ini apa? Selimut. Jen batan selimut makin pillowcase. Saung galang aja oke nih, saput jen batan. Mana yang berat? Kenapa blanket ditaruh di atas? Katanya berat. Berarti inner dupe taruh di mana? Di others. Ya, di sini. Bagian yang tebal-tebal taruh di sini. Blanket, bed mat, nanti inner dupe. Terus cover dupe di mana ditaruh? Cover. Di level 3. Sini. Ya. Bisa kan? Saya, jangan nanti sampai kebalik. Nanti di sini ditaruh inner, di sini ditaruh cover. Ya, inner sama cover. Kemudian, setelah kalian memahami terhadap isian dari rak-rak troli, kalian tuh juga harus membawa yang disebut dengan carry caddy. Pada saat apa kalian memerlukan carry caddy? Pada waktu melakukan pembersihan di kamar mandi atau bathroom. Ya, jadi diperlukan alat-alatnya di sini. Kemudian di sampingnya, di bawah garbage hamper itu ada pail atau bucket, ember. Saat ngapain? Lakukan proses, ataupun membutuhkan pail atau bucket. Pada saat proses mopping. Ya, ingat terakhir itu mopping. Baru disemprot menggunakan air freshener. Kemudian ada wheels. Handle-nya di atas. Ini handle ya, ini menorong. Ini roda. Kalau dipaparkan ataupun fungsi komponen-komponen tersebut, jadi kalian tuh sudah dapat lihat antara rak paling atas, rak yang level 1, level 2, level 3 itu sudah dapat kalian definisikan sendiri berdasarkan gambar. Ya kan? Begitu pula komponen yang lain seperti garbage hamper dan linen hamper. Jadi kalian tuh wajib ketahui patokan khusus dalam kegiatan menata room attendant trolley. Jangan sampai salah. Kalau bawa kunci di mana taruh kunci kamar? Itu sudah dipastikan di stationary rack, rak paling atas. Ya. Bisa kan? Bisa? Oke, kalau sudah paham silakan acungkan jempol. Kalau belum gelengkan kepala. Silakan. Yang nggak ngacungkan jempol, yang nggak gelengkan kepala, berarti nggak ada orangnya sini. Iya, oke. Pak lanjutkan. Nah, perlengkapan yang ditata di room attendant trolley chart. Yang pertama ada linen supplies. Ingat kata linen. Persediaan kain-kain gitu ya. Bedroom linen dan bathroom linen. Yang pertama di bedroom linen, apa saja yang diperlukan ya di bedroom linen di tempat tidurnya. Yang pertama ada bed protector. Ane kengken madan bed protector. Yang bagaimana disebut bed protector? Ada yang bisa jawab? Iya, silakan. Siapa nih? Periani. Sudah bisa kedengaran, Pak? Iya, sudah. Bed protector itu yaitu bed yang digunakan set yang digunakan untuk melindungi bed dari cairan. Iya. Seperti Biasanya untuk dipasang di mana? Di atas, paling atas atau paling bawah? Paling bawah. Paling bawah ya. Oke, itu bed protector, melindungi bed dari cairan.
Siapa tahu nanti ada tamu bawa anak gitu, ngompol gitu umpama gitu ya, biar tidak tembus nanti ke bednya. Ataupun nanti ada kotoran tokek atau cicak biar nggak kena bed nanti. Oke, lanjut. Setelah bed protector ada bed sheet. Ya, bed sheet. Bed sheet dibedakan 3 jenis. Apa saja? Unica. Silakan. Bed sheet dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada first sheet, yang kedua ada second sheet, yang ketiga ada top sheet. Ya. Oke. Blanket. Ya, blanket itu selimut ya. Selimut. Kemudian ada pillowcase. Pillowcase sarung bantal. Ya, sarung bantal. Bed runner. Ya, bed runner. Dan bed cover. Kemudian duvet fill atau inner duvet. Ini opsional ya. Mana saja yang diperlukan, itu saja yang dibawa. Jangan semuanya dibawa. Kasihan kamu dorong troli. Kemudian duvet cover. Ada bath towel. Kemudian hand towel. Bed mat. Dan face towel. Oke. Ada kira-kira ketinggalan dari semua jenis linen di bedroom yang disampaikan? Kira-kira apa yang belum? Ada? Ada kira-kira? Sudah semua? Oke, kita lanjutkan. Bathroom linen. Nah, yang mana disebut ataupun termasuk ke dalam bathroom linen. Di bathroom, kamar mandi, gitu ya, kamar mandi. Jadi kalian tuh harus mampu menganalisis di mana tata letak linen-linen yang akan kalian tata. Jangan sampai salah. Face towel dan hand towel jangan sampai kebalik. Nanti bed mat digantung, itu salah. Ya. Ada bath towel. Bath towel itu adalah handuk yang digunakan untuk mandi ya, mengelap badan. Kemudian hand towel, lap tangan. Bed mat itu keset ya di bawah nanti. Face towel, lap muka. Jadi sekarang Pak tanya, apa beda bathroom dengan toilet? Apa beda bathroom dengan toilet? Apakah gambar di samping ataupun di layar kaca Anda itu bathroom atau toilet? Silakan raise hand. Kemukakan pendapat. Saras. Sudah kedengaran, Pak? Sudah. Menurut saya itu kalau bedroom itu dia itu bisa untuk mandi gitu dan buang air besar, buang air kecil. Kalau toilet itu kita itu cuma bisa buang air kecil dan buang air besar saja. Oh gitu. Di rumah kamu bathroom apa toilet? Bathroom. Bathroom. Ya. Oke, siapa saja yang menggunakan bathroom di rumah kamu? Keluarganya. Semuanya? Ya. Oke. Ada yang berpendapat beda? Silakan. Sekar. Sudah kedengaran, Pak? Sudah. Sekar dari mana? Dari Payangan. Payangan, silakan. Oke. Kalau bathroom
yaitu kamar mandi yang dikhususkan untuk mandi. Jika toilet adalah kecil dan air besar mandi. Kalau WC hanya digunakan untuk buang air besar dan air kecil. Wih, banyak ya. Iya, udah Pak. Oke, terima kasih, Sekar. Oke. Hampir sama dengan yang tadi. Siapa lagi yang berpendapat? Kadek Ayu Mega. Udah kedengaran, Pak. Sudah. Kalau bathroom itu diperkhususkan hanya untuk tamu atau hanya untuk yang menyewa saja. Kalau toilet itu boleh dipergunakan oleh semua orang. Oke. Fungsinya sama. Iya, terima kasih Mega. Oke, yang lain didengarkan ya. Apa yang disampaikan Mega itu sudah mendekati di mana bathroom. Bathroom itu adanya di kamar tamu. Siapa yang menggunakan? Tamu yang menginap. Bathroom itu area private, area pribadi. Tidak boleh digunakan oleh semua orang. Hanya yang menginap saja. Untuk fasilitas di dalamnya ya terserah nanti hotel mengisi. Apakah harus diisi bathtub? Ya terserah nanti hotelnya fasilitas yang diberikan. Mungkin showernya itu taruh di atas, bathtub dihilangkan, boleh. Ya. Boleh dipergunakan mandi? Boleh. Boleh menggunakan untuk buang air? Boleh. Sedangkan toilet itu diakses oleh banyak orang. Itu bersifat publik. Dia itu berkategori public area. Dia itu berada di area umum. Siapa yang boleh menggunakan? Semua orang. Semua orang yang ada di hotel, tanpa terkecuali nanti ada tamu yang berkunjung ke hotel. Boleh menggunakan toilet itu. Boleh digunakan mandi? Silahkan mandi di toilet. Kalau kamu layak mandi di toilet. Ya. Terus di rumah kamu toilet apa bathroom? Siapa yang menggunakan? Ingat, kata spesifiknya adalah private dan public. Ya, kalau public berarti toilet. Kalau nanti private itu bathroom. Adanya di kamar tamu. Jadi seperti itu ya. Oke, bisa dipahami dulu? Oke, ada pertanyaan? Silahkan, Pak kasih satu orang penanya dulu. Karena sudah waktu. Ya, siapa namanya? Sudiariyantini. Silahkan. Kedengaran, Pak? Udah. Saya mau nanya, kalau bathroom itu termasuk lainan untuk di bedroom? Apanya? Bathroom, yang mantel mandi itu. Oh, bathroom. Ya. Bathroom itu mantel mandi keperluan di bathroom ya. Lagi satu kurang. Itu termasuk lainan Ya. atau tidak? Gimana? Itu termasuk lainan atau tidak? Iya, termasuk linen ya. Kenapa? Karena bathroom itu sendiri dibuat dari serat handuk. Ya, dari serat handuk. Berbentuk piyama. Gitu. Handuk berbentuk piyama. Yang dipakai, gitu ya. Dipakai oleh tamu. Nanti digunakan layaknya baju. Ataupun piyama. Itu bathroom. Maaf Pak, lupa lagi satu klik tadi. Oke? Yang lain ada mungkin? Kalau tidak ada karena sudah waktu, Pak cukupkan dulu ya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas kembali tentang beberapa hal yang belum dibahas seperti nanti ada cleaning equipment, cleaning supplies, gas supplies, ya, dan formulir kerja nanti. Itu keseluruhan yang akan kita bahas selanjutnya. Oke, untuk hari ini Pak cukupkan, Pak akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.
Bisa dengar suara saya? Ja, おはようございます。Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke materi berikutnya. Ya, kita ke materi bab 22. Di slide sudah kalian lihat, itu judulnya, sudah saya isi cara bacanya bagian atas. Kalau yang punya buku Sakura Jilid 2, silakan dibuka. Itu ada di halaman 6. Udah? Nah, sekarang kalian lihat gambar terlebih dahulu. Ini kira-kira gambar apa ya? Ini ada gambar kamar ya. Dari judul aja udah ada Maria Sangno Heya. Maria Sangno Heya. Heya itu kamar tidur. Maria Sang nama orang, yaitu Maria. Ya, jadi di tema kali ini kita belajar tentang yang berkaitan dengan tempat ataupun benda. Sifat yang berkaitan dengan tempat maupun benda. Salah satunya ruangan, ya tempat, yaitu Maria Sangno Heya. Ini masuk dalam subtema Mainichi no Seikatsu, yaitu kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada gambar kamar tidur, di mana kamar tidurnya ini kalian lihat rapi sekali penataannya, kemudian bersih, kemudian dia cerah, ya, dan juga tidak terlalu sempit. Ya, ini kamar yang ada di gambar. Nah, sekarang kita ke slide berikutnya. Perhatikan gambar. Di sini ada 2 gambar. Kalian bisa perhatikan gambar yang pertama dengan gambar yang kedua. Gambar yang pertama, ini posisinya di daidokoro ya. Daidokoro itu dapur. Udah. Ini daidokoro yang pertama, ini rapi sekali, bersih sekali, kemudian tidak ada sampah sama sekali. Kemudian kalian lihat di posisi daidokoro yang kedua, dapur yang kedua, ini berantakan. Piring kotor banyak, benda tidak tertata. Ya, ini ada 2 hal yang berbeda. Dah, kalau tadi kalian mendengarkan apa yang saya katakan, yang pertama yang saya katakan ini bersih. Dan gambar yang kedua saya bilang ini kotor. Bersih dan kotor itu masuk dalam kategori kata sifat. Ya, kategori kata sifat. Maka hari ini kita akan belajar mengenai kata sifat. Ada pertanyaan sebelumnya, rumahmu rumah yang bagaimana? Rumah kalian itu rumah yang bagaimana? Terus kamarmu kamar yang bagaimana? Kamar tidur kalian kamar yang bagaimana? Dah, nanti bisa kalian jawab setelah kita mempelajari kata sifat. Nah, sekarang lihat dulu, ini ada gambar rumah. Ya, rumah itu bahasa Jepangnya uchi. Rumah bahasa Jepangnya uchi. Jadi di sini kalian lihat rumah ini besar ya. Jadi bahasa Jepangnya adalah oki. Oki. Oki ini artinya besar. Kita lanjut ke sifat berikutnya.
Nah, bandingkan rumah yang tadi dengan rumah yang sekarang. Kalau rumah yang tadi itu besar, megah, mewah. Kalau yang sekarang rumahnya sederhana, ya, kecil. Nah, itu. Jadi kita ambil kata sifat kecil. Jadi bahasa Jepangnya chisai. Kecil itu bahasa Jepangnya chisai. Oke, lanjut. Nah, ini rumah juga belum pernah ditempati dan akan ditempati. Berarti rumahnya masih baru. Jadi bahasa Jepangnya atarashi. Ya, atarashi itu artinya baru. Lanjut. Nah, ini rumahnya bagaimana? Udah rusak, udah mulai roboh ya. Bagian bawahnya udah nggak bagus. Nah, ini disebut dengan kuno. Bahasa Jepangnya furui. Kuno ya, rumah kuno. Kemudian lanjut. Nah, ini ada ruangan. Ya. Ruang keluarga sama ruang makan itu jadi satu. Dan ruangan ini terlihat sangat luas. Jadi kata sifat luas, bahasa Jepangnya itu hiroi. Ya, hiroi. Hiroi itu artinya luas. Kemudian lanjut ke sifat berikutnya. Nah, ini antara tempat duduk yang satu dengan tempat duduk yang lainnya ini agak sedikit berdekatan. Ya, seperti tidak ada space sama sekali. Nah, ini artinya sempit. Sempit itu semai. Ya. Ada hiroi, luas, ada semai. Semai wa sempit. Nah, sempit dia. Ya, segi. Kemudian ini ya, tidak ada pencahayaan di sini, lampu tidak hidup, tapi dia sangat apa? Terang, ya. Terang sekali. Jadi bahasa Jepangnya akarui. Akarui itu cerah ya, terang ya, itu akarui. Kemudian bagian di bawahnya ini kamar. Nah, kalau orang masuk sini mungkin takut ya. Karena tempat tidurnya antik, mejanya antik, kursinya juga. Nah, di sini karena dia nggak ada pencahayaan, itu gelap. Jadi kelihatan gelap. Gelap bahasa Jepangnya kurai. Ya. Jadi ini kata sifat untuk gelap, kurai. Kemudian lanjut. Nah, ini bersih. Tadi kalian masih ingat gambar yang paling atas? Ada 2 dapur, ada bersih, ada kotor. Nah, ini bersih, itu bahasa Jepangnya kirei. Kirei ini punya banyak arti dia. Kalau ke tempat itu artinya bersih. Kalau ke orang artinya cantik. Kalau dipakai untuk orang, kirei itu artinya cantik. Kalau dia untuk view, pemandangan, itu artinya bagus, indah. Udah? Lanjut. Nah, di sini. Kita naik. Kita naik ini artinya kotor. Ya, ini kalian lihat sangat berantakan sekali. Jadi kita naik, kotor. Dah? Itu tadi kata sifat.
Ada Oki, ada Chisai, ada Atarashi, ada Furui, ada Hiroi, Semai, Akarui, Kurai, Kirei, dan Kitanai. Nah, itu tergolong kata sifat. Ya. Kemudian lanjut di sini. Sekarang kita membandingkan atau cari lawan katanya. Ada rumah besar sama rumah kecil. Masih ingat kan? Oki, Chisai. Oki, Chisai. Lanjut lagi. Ada rumah baru, rumah kuno. Berarti Atarashi dan Furui. Kuno itu Furui. Ini Atarashi yang baru ya. Lanjut lagi, lawan katanya. Nah, luas, sempit. Luas, sempit. Berarti Hiroi, Semai. Ya, Hiroi, Semai. Nah, itu lawan kata. Nah, sekarang contoh. Ini sudah ada. Saya isi. Lawan kata. Oki, lawannya Chisai. Atarashi, lawannya Furui. Hiroi, lawannya Semai. Kalau Kirei, lawannya Kitanai. Dah? Sekarang kita ke latihan. Nah, kalian bisa lihat latihannya. Yang perlu kalian perhatikan adalah huruf yang saya isi warna merah ini. Nah, di sini ada huruf warna merah, ada 2. 1, 2. Perhatikan dulu, wa ini yang warna merah di depan ini bacaannya wa. Udah? Bacaannya wa. Habis itu yang di depan tanda titik ini ada lingkaran kecil, ada lingkaran kecil ini adalah tanda titik. Jadi di depannya ini bacaannya des. Tulisannya desu. Bacaannya des. Titik-titik wa, titik-titik des. Sudah? Sudah ya? Wa, des. Nah, ada titik-titik, ada titik-titik. Sekarang, di depan wa ini maksudnya, lihat kursor saya. Di depan wa ini, yang kalian isi adalah tempat. Kata, benda, tempat. Baru dia diikuti oleh wa. Habis itu, di belakangnya diisi kata sifat. Kata sifat yang kita pelajari tadi, itu kita isi di belakangnya. Contoh, misalkan, tempatnya itu adalah uji. Uji itu rumah. Di sini ada watashi no uchi. Berarti rumah saya. Watashi no uchi wa oki desu. Itu bacaannya. Watashi no uchi wa oki desu. Oki itu artinya besar. Watashi no uchi, rumah saya. Maka arti kalimatnya adalah rumah saya besar. Itu artinya. Rumah saya besar. Dah? Sudah mengerti? Dah ya? Lanjut ke contoh berikutnya. Nah, di sini juga ada. Dah? Tadi rumah saya besar. Yang sekarang gambarnya dilihat. Nah, ini. Ini rumahnya kecil. Ya, kecil dia. Masih kita menggunakan wa sama des. Ini saya merahkan. Yang merah ini bacaannya wa sama des. Terus
Sama juga kita pakai tempatnya uchi. Uchi itu rumah. Kebetulan ini adalah rumah saya. Maka bahasa Jepangnya watashi no uchi wa, kata sifatnya chisai desu. Watashi no uchi wa chisai desu. Dah, chisai ini artinya kecil. Jadi, arti kalimatnya rumah saya kecil. Nah, itu artinya. Rumah saya kecil. Dah? Lanjut, contoh berikutnya. Sama, lihat gambar. Sekarang kalian bisa menggunakan kalimat sendiri, lihat gambar. Misalkan gambar ini adalah kamar miliknya Maria. Nah, di sini udah ada bacanya. Ini kamar miliknya Maria. Terus sifatnya adalah gelap. Kamarnya Maria gelap. Bahasa Jepangnya kamar Maria gelap. Bahasa Jepangnya menjadi Maria sang no heya wa. Maria sang no heya wa kurai desu. Ya, kurai desu. Kurai itu gelap. Jadi kamar tidurnya Maria gelap. Maria sang no heya wa kurai desu. Sudah? Bisa dimengerti? Bisa ya? Oke, lanjut. Nah, di sini. Udah? Kalian lihat dulu. Perhatikan. Ada lingkaran 1, lingkaran 1, lingkaran 2, lingkaran 3. Lingkaran 2, lingkaran 2. Lingkaran 1, lingkaran 2, lingkaran 3. Dah? Ini di sini ada lingkaran 3. Dah? Ini ada A, ada B. A itu berbicara dengan B. Yang dia katakan adalah B sang no uchi. Uchi wa oki desu ka? Nah, ini dia. Besang no uchi wa oki desu ka? Ya, ini bacaan yang bagian atas. Besang no uchi wa oki desu ka? Nah, di depan uchi ini ada lingkaran 1. Di depan oki ada lingkaran 2. Dah? Jadi maksudnya adalah yang ada tabel di bawah ini kalian pakai untuk mengganti warna merah yang ada di atasnya. Tergantung dari nomornya. Dah? Sudah? Yang pertama, ini tempatnya apa? Uchi, rumah. Terus, kemudian kata sifatnya apa? Oki, besar. Ya kan? Nih, si A bertanya ke B. Besang no uchi wa oki desu ka? Besang, apakah rumahmu besar? Besang, apakah rumahmu besar? Si B menjawab. Jawaban dia, hai. Nah, dia jawab pakai hai. Hai. Iya, itu dia. Terus dia bilang, oki desu. Iya, besar. Itu yang dijawab oleh B. Kalau misalkan
rumahnya si B tidak besar, malah sebaliknya rumahnya kecil, maka dia akan menjawab dengan iye. Iye itu artinya tidak. Terus bilang sesungguhnya bahwa rumahnya kecil. Chisai desu. Udah paham? Nah, sekarang ini saya isi tanda warna merah. Berarti ini yang saya maksud warna merah, tulisan hiragana di atasnya. Nah. Dah? Besang no uchi wa oki desu ka? Apakah rumahnya B besar? Si B menjawab dia, kalau memang besar rumahnya, dia akan menjawab, hai oki desu. Ya, besar. Kalau memang rumahnya kecil, dia akan menjawab, iya, chisai desu. Dia akan menjawab dengan yang sebenarnya. Nah, tugas kalian di rumah, PR yang harus kalian kerjakan di rumah, itu kalian merubah tempat sama kata sifat yang saya garis bawahi yang berwarna merah dengan yang ada yang ada dalam tabel di bawahnya. Yang pertama, tempatnya itu heya, kamar. Terus kata sifatnya hiroi, luas. Dan kata sifatnya semai, sempit. Ini yang pertama ya, tabel yang di sebelah kiri. Dah, tabel yang di sebelah kanan, tempatnya uchi. Dah, uchi itu rumah. Kemudian kata sifatnya atarashi. Atarashi itu baru. Kemudian kata sifat yang lagi satu furui. Furui itu artinya kuno atau lama. Sudah? Sudah mengerti tugasnya? Jadi kalian buat percakapan, tinggal rubah saja yang saya garis bawahi ini, yang berwarna merah ini, yang digaris bawahi, itu dengan yang ada di tabel kiri maupun di tabel kanan. Ini udah sepaket dia, ini sudah satu paket. Ya, lingkaran 1, lingkaran 2, lingkaran 3. Ini jadi kalimat pertama. Ya, kalimat pertama dalam percakapan A sama B. Dah? Lanjut, yang tabel di sebelah kanan itu juga sama. Lingkaran 1, lingkaran 2, lingkaran 3. Dia sudah satu paket ini. Ya, kalian buat kalimat seperti kalimat percakapan A sama B. Sudah dimengerti? Sudah? Tinggal diganti aja. Ini kalau tempatnya heya, ini ganti pakai heya. Ini ganti pakai hiroi. Terus jawabannya di sini hiroi, di sini semai. Dah. Terus yang kedua bagian ini. Si A bertanya ke si B. Besang no uchi, uchi. Taruh uchi di sini. Terus yang kedua, atarashi, taruh atarashi di sini. Ya. Terus jawabannya, kalau dia atarashi memang uchinya, dia akan jawab atarashi. Kalau tidak, maka dia akan jawab furui. Sudah mengerti belum? Sudah ya, tinggal buat itu aja, gampang. Ya. Tinggal buat seperti itu. Dah? Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, japri ya. Japri langsung ke saya. Chat langsung aja ke saya. Nah, lanjut. Di sini ada yang ingin saya jelaskan sedikit. Nah, mengenai kata sifat yang di awal. Kata sifat. Nah, kebetulan
Saya buat slide baru aja. New slide. Oke. Nah, di sini kata sifat itu dibagi menjadi dua sebenarnya. Dibagi menjadi dua. Ya. Yang pertama itu ada kata sifat i. Dan yang kedua ada kata sifat na. Kata sifat itu ada dua. Kata sifat i dan kata sifat na. Caranya mengetahui dia masuk kata sifat i maupun kata sifat na itu dilihat dari huruf. Nah, contoh ini. Oki. Oki itu kan besar. Besar karena di bagian belakang dari kosakata tersebut ada huruf i, maka dia masuk kategori kata sifat i. Oki, atarashi, semua kan i kan? Semai, i juga. Maka dia masuk kata sifat i. Udah ngerti? Dah. Kemudian untuk kata sifat na. Kata sifat na ini adalah kata di mana bagian akhirnya itu tidak selalu diakhiri oleh huruf i. Contohnya, nih kata sifat na contohnya ya. Contoh kata sifat na. Contohnya misalkan hansamu, ya, ini artinya ganteng. Hansamu di belakang katanya kan tidak i kan, tidak diakhiri oleh vokal i kan. Nah makanya dia masuk dalam kategori kata sifat na. Dah. Tetapi ada pengecualian di sini. Ada pengecualian. Pengecualiannya adalah apabila kalian menemukan kata kire. Tadi kire apa artinya? Bersih. Ya, ada bersih, ada cantik, ada indah. Itu kire. Kemudian kalian menemukan kata yume. Nah, ini kata-katanya. Kire ini artinya cantik untuk orang, bersih untuk tempat, indah untuk pemandangan. Ya. Kemudian kalau yume ini artinya terkenal. Ini artinya terkenal. Oke. Nah, dan yang lainnya masih banyak lagi pengecualiannya, tapi yang lebih sering muncul ini adalah kire dan yume. Ini keduanya termasuk kata sifat na. Meskipun dia diakhiri oleh huruf i di belakangnya, karena ini masuk dalam pengecualian. Kedua kosakata ini masuk kategori kata sifat na. Bisa dimengerti? Bisa ya? Ini yang lebih sering muncul dalam kalimat. Nanti biar kalian tahu, karena kita akan belajar perubahan kata, maka kalian harus mengerti dia masuk kata sifat i ataupun kata sifat na. Sudah? Sudah bisa dimengerti? Ini tambahannya. Tadi di awal saya lupa ngasih tahu. Kata sifat dibagi menjadi dua, yaitu kata sifat i dan kata sifat na. Kalau kata sifat i, contohnya semua kosakata yang diakhiri oleh huruf i. Sedangkan untuk kata sifat na, itu bagian belakangnya dia tidak ada diakhiri oleh vokal i. Nah, dia masuk kata sifat na. Kecuali. Pengecualiannya ada kata kire dan yume. Ini dia masuk tergolong kata sifat na. Bisa dipahami? Bisa ya? Waktu kita tinggal 1 menit.
Maaf, tinggal 2 menit. Kita refleksi pembelajaran hari ini. Ya, di awal kita belajar tentang kata sifat. Kata sifat dari benda ataupun tempat. Ya, kata sifatnya itu dibagi 2, i sama na. Kata sifat i contohnya, nah ini oki, kemudian cisai, ada atarasi, ya, ada furui, dan lain sebagainya. Kemudian opposite-nya, lawan katanya. Nah ini lawan katanya. Kalau oki lawannya cisai, besar lawannya kecil. Kemudian kalau hiroi luas, maka lawannya semai, sempit. Ya, contoh ini, oki, cisai, atarashi, furui, hiroi, semai, kirei, kitanai. Nah, itu contohnya. Kemudian latihan membuat kalimat. Kalimatnya menggunakan wa, des. Wa dan des, di mana di depan wa kalian isi kata benda tempat, di depan des kalian isi kata sifat. Ya, maka baru bisa kalian membuat kalimat menggunakan kata sifat. Contohnya, watashi no uchi wa oki desu. Nah, itu contohnya. Ya, rumah saya besar. Sudah? Nah, kemudian untuk tugasnya juga sudah, silahkan kerjakan di buku latihan kalian. Nanti dikumpulkan saja ya. Ini tugas pertemuan kedua. Nih, mujikang dakara, sudah waktu ya. Karena gurunya sudah menunggu. Ya, hai, koremade. Tabung minasang, moshi, shitsumon ga atara doso watashi ni renraku shite kudasai. Silahkan hubungi saya lewat chat pribadi dengan saya ya. Hai, ja minasang, mujikang dakara, koremade, shitsumon ga nakatara owarimashou. Ja, mata laishu, otsukare sama deshita. Domo arigatou gozaimashita. Udah unmute nih ya?
Tes. Selamat siang, anak-anak. Apa kabar semua? Oke, hari ini kebetulan Pak kita mengajar berdua di kelas 11 ini ya. Jadi mungkin minggu lalu udah dikasih materi sama Bu Gusti Ari Utaminya. Mungkin sebagian sudah kenal dengan Pak dan sebagian lagi belum kenal. Jadi hari ini mungkin Pak mau sedikit bertanya tentang materi yang diberikan sama Bu Gustinya minggu lalu. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan nggak materi minggu kemarin dari Bu Gustinya? Banyak sekali yang angkat tangan ini. Ada Agus Kurniawan, Ayu Widya, Astiti Utari, Ika. Oke, siapa ini? Yang paling di atas deh ini, si Ika. Silahkan Ika, unmute. Ya. Sudah kedengaran Pak? Siap, sudah. Jadi minggu lalu diajar tentang pengertian bar. Pengertian bar yaitu menurut PP nomor 24 tahun 1974, setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menghidangkan makanan dan minuman keras dan minuman lainnya. Kemudian Farli Lumanau 2000 halaman 1, bar adalah tempat usaha komersial di mana orang berkumpul sambil duduk bersantai menikmati alunan musik dan minuman yang dijual, terutama minuman beralkohol. Kemudian kesimpulannya, bar adalah suatu usaha komersil yang bertugas menjual minuman, baik minuman beralkohol maupun tidak, di samping menjual makanan. Terus yang kedua, jenis-jenis bar, yaitu ada 2, public bar dan service bar. Bagian-bagian dari public bar adalah night club, cocktail bar, snack bar, sunken bar, piano bar, espresso bar, karaoke bar, cafe, girly bar, Treven bar, boogie bar, Japanese bar, portable atau function bar, lido bar, dan yang kedua service bar. Kemudian yang ketiga diajar tentang tata letak bar. Yang pertama bar display untuk memajang minuman, kemudian bartender station, yang ketiga bar counter, yang keempat bar long atau bar room, yang kelima bar strong. Yang keempat diajar tentang struktur organisasi bar, struktur organisasi bar besar dan bar sederhana. Kemudian diajar juga tentang tugas dan tanggung jawab dari bar manager, head manager, bar kapten, bartender, dan bar waiter waitress. Kemudian diajar juga tentang syarat-syarat bartender. Kemudian diajar juga tentang peralatan bar, yaitu installed equipment. Oke, terima kasih Kak. Berarti semuanya itu minggu lalu udah dijelaskan sama ibunya? Sudah. Sudah? Mantap sekali itu ibunya. Berarti, oke. Dari yang dijelaskan sama ibunya kayaknya waktunya cuma 30 menit, ibunya banyak sekali bisa menjelaskan sama kalian. Kira-kira kalian paham nggak semuanya? Mungkin ada yang mau bertanya mungkin, karena kita bahas itu dulu dah yang diomong sama ibunya minggu lalu. Mungkin ada yang semua udah paham nih ceritanya. Ini partisipan raise hand. Ika yang sudah, tolong dong klik yang raise hand-nya supaya gini dulu. Nih. Oke, ini nih yang paling atas nih, siapa nih? Astiti. Silakan Astiti. Mungkin ada yang mau ditanyain karena kemarin 30 menit banyak sekali materi yang diberikan sama ibunya. Saya mau bertanya, Pak. Udah kedengaran, Pak? Siap, sudah.
untuk di struktur organisasi bar yang besar itu kan ada bartender, bar captain, bar waiter, waitress, dan ada wine soft millie. Saya mau bertanya, tugas wine soft millie-nya apa, Pak? Karena waktu ini belum dijelasin. Wine shop Willy gitu. Jadi setahu Pak, kalau di bar besar itu ada dia namanya hostess. Hostess kalau nggak salah ya. Jadi hostess itu hampir sama dengan anak training atau anak DW yang paling bawah. Gininya Bapak ya, karena hampir sama sih hostess, bukan hostess, apa namanya? Hostess. Kalau hostess itu yang menyambut tamu hostess, sorry salah. Ada namanya Pak lupa namanya. Ada dia training sebenarnya. Di ibunya apa dibilangnya? Host Willy gitu? Kalau di struktur organisasi yang besar, pertama di paling atas itu ada bar manager, di bawahnya head bar, terus ada bartender, bar captain, di bawah bar captain itu ada bar waiter waitress, di bawah bar waiter waitressnya itu ada wine soft millie. Oh, wine shop Willy, wine. Jadi dia tugasnya untuk gini itu, untuk penyajian wine ya. Jadi orang khusus dia menyajikan wine. Karena wine itu kan spesial, dari cara megangnya. Mereka harus benar-benar ngerti tentang wine. Karena wine itu nggak boleh sembarang dia. Jadi kalau ada botol wine nggak boleh sembarang dipegang kayak botol-botol yang lain. Karena akan berpengaruh dengan aroma dan rasa wine tersebut. Karena wine, makanya wine, kalau botol wine itu biasanya di bagian bawahnya ada lubang. Jadi nggak boleh sembarangan untuk megang kayak botol-botol yang lain. Karena apa namanya, suhu tubuh kita akan mempengaruhi dengan rasa wine. Jadi dia ada khusus petugas untuk menuangkan wine gitu. Itu ceritanya. Oke, yang lain mungkin? Ya, kadek. Ini kadek siapa nih ya? Kadek. Ya, silahkan kadek, unmute. Udah kedengaran, Pak? Siap, sudah. Waktu minggu lalu itu kan dijelasin sama ibunya tentang peralatan bar, bagian yang bar hand tools. Ya. Baru pengertiannya saya, contohnya belum, Pak. Oh, contohnya belum. Berarti hari ini di bar hand tool ya. Oke. Ya. Jadi kalau bar hand tool itu kalian paham, udah dikasih tahu sama ibunya apa? Pengertiannya udah, tapi contoh-contohnya itu belum. Oh, begitu. Oke, mungkin yang lain dulu. Ntar Pak jelasin tentang bar hand tool. Oke, mungkin sedikit Pak giniin, karena bar hand tool materinya sebenarnya masih lama sih, ya. Jadi Pak belum bisa giniin karena terlalu banyak sekali materi yang diambil sama ibu. Kemarin ibunya bilang kita ngomong jenis-jenis bar, jadi ya kita. Kalau bar hand tool itu dia peralatan kecil ya yang dipergunakan untuk mencampur minuman. Ya biasanya peralatan itu dipergunakan menggunakan tangan pada saat mencampur minuman. Ya contohnya kayak shaker dan lain sebagainya. Hari ini kita nggak akan jelaskan itu mungkinnya karena materi kita sebenarnya banyak. Cuma ibunya terlalu banyak ngambil. Jadi Pak jadi bingung sendiri nih. Oke, kita ulas di jenis-jenis bar aja. Mungkin dari jenis bar itu kira-kira ada yang belum dipahami nggak? Itu kan ada 12 kalau nggak salah. Apa 14 tuh ya? 14 jenis bar kalau nggak salah. Kira-kira ada yang belum dipahami nggak tentang jenis bar ini? Ayo, jenis bar ada 2, public sama service. Public itu apa, service itu apa? Kira-kira
Ini Ayu Widya paling di atas ini. Oke, Ayu Widya coba silakan unmute dulu. Jadi perbedaan public bar dan service bar itu adalah public bar adalah bar yang melayani penjualan minuman untuk minum. Bartender dapat langsung berhubungan dengan tamu sambil membuat minuman. Ya. Sedangkan service bar adalah bar yang letaknya berada di belakang, berdekatan dengan dapur atau kitchen, serta room service suatu hotel. Bartendernya tidak berhubungan dengan tamu, dan bar jenis ini tidak dilengkapi dengan bar stools. Oke, Segitu, terima Pak. kasih Ayu Widya. Jadi ada yang mau menambahkan atau mengurangi? Siapa tahu kelebihan? Feriani, raise hand ya. Sudah bisa kedengaran, Pak? Sudah, tapi gambarnya nggak kelihatan. Off kamera. Oke. Jadi untuk public bar itu, bartender berhadapan langsung dengan tamu. Jika tamu memesan minuman, bartender langsung membuatkannya. Seterusnya banyak jenisnya tergantung keinginan yang punya bar. Terus sedangkan kalau yang service bar itu, bartender tidak berhadapan langsung dengan tamu. Biasanya dilakukan di hotel, restoran, atau pasar. Dan tamu memesan minuman, tapi tamu tidak tahu siapa yang membuat minuman tersebut. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Feriani. Di pasar gitu tadi Pak dengar ya? Oke, terima kasih. Jadi seperti yang dibicarakan sama temannya, mungkin Pak ulas sedikit ini ya tentang jenis-jenis bar itu. Public bar, poinnya memang kalau public bar itu kalau kita udah ngelihat ada bartender, dia masuk ke public bar. Tapi kalau kita nggak lihat ada bartendernya, itu masuk ke service bar. Nah, yang public bar tuh banyak sekali. Ya. Sedangkan yang service bar juga ada. Ya. Kira-kira contoh yang di service bar tuh kayak gimana? Service bar, kira-kira contohnya kayak gimana? Service bar. Ayo silakan yang raise hand, ada yang raise hand nggak? Dulu Ayu Mega, mana nih? Kok hilang lagi? Ayo tadi udah ada Ayu Mega raise hand. Yuk, ada kira-kira di service bar ini contohnya apa? Kalau public bar udah ada 14 contoh kalau nggak salah. Ayu Mega, mana nih Ayu Mega? Dora. Kalau bisa on kan kameranya biar Pak lihat juga orang yang sedang berbicara. Gitu kan enak ya. Selamat pagi Ayu Mega. Kok belum ada suaranya ya? Belum, masih kemik-kemik. Belum. Nah, coba sekarang. Kayaknya udah sekarang. Belum juga. Masih unmute Ayu Mega. Coba mute dulu. Masih unmute itu. Nah, sekarang coba. Ya, nggak mau juga. Nggak mau dia. Mungkin yang lain? Coba
Nih, ada Satria Narada. Nggak kelihatan ada orang nih, kamarnya kosong. Coba Satria. Nah, baru nongol. Ayo Satria. Unmute dulu. Kira-kira Iya, Pak. service bar itu contohnya apa, Satria? Apa ya? Kurang tahu, Pak. Loh, kok bisa kurang tahu? Iya. Yang lain gimana? Coba nih Jimmy. Pintu aja kelihatan ini. Ayo, coba Bunga Widyasari. Ayo, bisa jelasin service bar itu contohnya di mana? Ada? Oke. Kalau nggak ada, Pak mungkin jelaskan sedikit ya. Jadi tentang, karena Pak yakin walaupun udah dijelasin, cuma nggak begitu, apa namanya? Jadi public bar, dia berhadapan dengan tamu. Sedangkan service bar dia behind the scene. Ya, contoh service bar yang mungkin zaman sekarang udah nggak ada lagi sih, mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu masih ada di sekitar kita. Jadi contohnya kayak di Banjar ada pasar. Ya. Jadi itu masuk ke service bar. Tamu minum. Tapi yang bikin minum kita nggak tahu. Ya, itu masuk ke service bar. Room service. Dia masuk ke pelayanan service bar. Tamu di apa namanya? Tamu di kamar, tapi tamunya nggak, dia bisa memesan minuman selain makanan. Yang buat itu adalah si service bar. Sedangkan contoh lain misalnya, selain di kamar, misalnya welcome drink. Nah, welcome drink kalau misalnya tamu baru datang, baru masuk baru check in di hotel, itu kan ada yang namanya welcome drink dia, ya, tamu baru datang, dia perlu minuman untuk menyegarkan selama mereka nunggu proses reservasi. Jadi disediakan minuman. Nah, di sanalah tugas si service bar. Kita nggak tahu bartendernya siapa. Ya, jadi itu tugas dari service bar, dia behind the scene. Terus yang public bar itu ada 14. Yang pertama ada namanya apa? Yang pertama ada namanya night club. Ya, ada koktail, ada sunken bar, ada apa lagi? Ada, ya, Ayu Widya. Yang pertama itu ada night club, yaitu bukanya yang bukanya malam. Yang kedua ada cocktail bar yang dicampur lebih dari 2 bahan, biasanya bukanya siang. Yang ketiga ada snack bar yang biasanya menjual snack. Yang keempat ada sunken bar, yaitu bar yang dekat dengan kolam renang. Yang kelima ada piano bar, yaitu bar yang ada piano musiknya. Yang keenam ada espresso bar, karaoke bar, yaitu bar yang ada live musiknya. Yang ke-8 ada cafe. Yang ke-9 ada girly bar. Yang dimaksud dengan girly bar ini adalah bar yang kebanyakan perempuan. Terus ada tarvene bar, bogie bar, Japanese bar, portable bar adalah bar yang berpindah-pindah posisinya.
Dan yang terakhir ada Lido Bar, yaitu bar yang ada di kapal pesiar. Oke, terima kasih. Ya, Pak. Oke, yang pertama ada namanya si nightclub. Jadi nightclub itu selain buka malam hari, apa contoh-contoh nightclub? Selain dia buka malam hari. Ya, karena sebagian besar sih kalau bar pasti bukanya malam hari. Ayo. Selain Ntar dulu. Oh, ini si kadek kan ini kadek. Kedengaran, Pak? Sip. Contoh nightclub itu menurut saya diskotik, Pak. Contoh nightclub. Nah, bukan contohnya Itu maksud Pak. Ciri-ciri nightclub. Ciri-cirinya itu Ya. dibuka pada malam hari dan ditutup hingga larut malam atau pagi. Tempatnya di mana para tamu menghibur diri sambil minum dan berdansa dengan diiringi pertunjukan musik. Oke, diiringi dengan Itu aja, pertunjukan Pak. musik. Ada yang lebih spesifik lagi? Iya. Ayu Liani, coba. Terima kasih, kadek. Mana Ayu Liani? Ini kok hilang nih? Oh, ini. Coba Ayu Liani. Udah kedengaran, Pak. Siap, tapi mukanya nggak kelihatan. Ini lagi kameranya lagi gini. Night bar adalah bar yang bukaannya pada malam hari, Yap. atau night club biasanya menyediakan tempat untuk dance floor Ya. dan juga pertunjukan seperti pemain band atau live entertainment. Oke, terima kasih. Ya. Yulia, terima kasih. Baik. Ada yang mau menjelaskan lain, menambahkan lagi mungkin selain punya Yulia? Coba Ayu Mega, masih bisa nggak dia gini berbicara, nggak kedengaran gini? Masih? Coba tes. Oh, berarti perangkatnya ada yang rusak kayaknya. Nggak kedengaran. Oke, Asiti coba. Udah kedengaran, Pak? Ya, Asiti udah. Saya mau menjelaskan sedikit tentang bar nightclub, yaitu sebuah tempat baik yang ada di luar maupun di dalam hotel yang diorganisasikan secara komersil, di mana disajikan minuman beralkohol dan juga makanan-makanan malam dengan pelayanan prima, dekorasi mewah, diiringi musik atau hiburan lain yang disediakan bagi para tamu yang ingin menikmati kehidupan malam. Itu aja, Pak. Terima kasih. Oke, jadi nightclub. Yang namanya nightclubnya hampir sama dengan diskotik, hampir sama. Cuma biasanya diskotik itu adalah bagian daripada nightclub. Ya, jadi kalau nightclub night malam, klub itu kumpulan, berarti kumpulan hiburan malam. Ya, biasanya kalau nightclub diidentikan dengan diskotik. Tapi kalau nightclub sendiri itu adalah dia perkumpulan dari diskotik-diskotik. Jadi biasanya dalam satu ruangan dia ada kalian masih dalam bukan satu ruangan, sih dalam satu gedung. Kalian masuk ke sana, di sana akan banyak diskotik-diskotik yang bisa kalian pilih untuk menikmati itu semua. Itu nightclub sebenarnya. Tapi pada dasarnya hampir sama sih, diartikan sama antara nightclub sama diskotiknya. Walaupun sebenarnya nightclub itu wadahnya lebih gede. Dia terdiri dari beberapa diskotik. Jadi poinnya kalau diskotik itu dia bukanya dari malam hari. Jadi jam 11 itu baru buka dia. Ya, sampai hampir subuh. Biasanya kalau di diskotik itu dia ada tempat untuk dance floor. Jadi kalau kalian begitu masuk, ada tempat areal kosong di tengah-tengah bar, di sampingnya ada kursi meja, tapi di tengah-tengahnya areal kosong. Itu bisa dipastikan sebagai dance floor. Jadi tempat untuk tamu berdansa, ya, menikmati. Jadi biasanya bukanya sampai hampir pagi.
ciri-ciri dari nightclub itu, dia nggak ada jendela, ya. Jadi dia berada di satu bangunan tanpa jendela. Kenapa tanpa jendela? Ada yang bisa kira-kira? Ada yang gini nggak? Kenapa di nightclub atau diskotik itu nggak ada jendela? Feriani, coba. Ya. Sudah bisa kedengaran, Pak? Sip. Agar musik yang diputar tidak kedengaran dari luar. Terima kasih. Terima kasih Feriani. Jadi seperti yang kalian ketahui, kalau nightclub itu dia musiknya keras, ya tidak bisa ada jendela. Kenapa? Kalau tidak ada jendela pasti pecah. Ya. Yang kedua, seperti yang dibilang sama Feriani, jadi kalau ada jendela maka musiknya akan kedengaran keluar, jadi akan mengganggu nightclub yang lain. Makanya dia nggak ada jendela. Jadi poinnya dia cuma tembok saja yang dilapisi dengan peredam. Jadi biar apa yang ribut di dalam nggak kedengaran di luar. Ya, itu si nightclubnya. Selain itu pengunjung juga nggak bisa ngelihat keluar. Biar lupa pengunjung dengan waktu ya. Namanya juga hiburan malam. Jadi biar lupa pulang mereka ya. Baru keluar udah pagi udah ada ayam berkokok di luar gitu ceritanya. Terus yang kedua itu ada koktail. Koktail seperti yang mungkin kalian dengar, dia campuran ya. Koktail itu basicnya dia adalah minuman campuran. Minuman campuran apa kira-kira? Koktail. Ada yang bisa menjelaskan nggak itu koktail apa? Feriani, selain Feriani ada? Ayu Mega terus diangkat tangan. Nggak bisa bersuara dia. Ayo Feriani. Ini Ayu Liani coba. Ayo. Udah kedengaran, Pak? Siap, sudah. Koktail adalah minuman beralkohol yang dicampur dengan minuman atau bahan-bahan lain yang beraroma. Aroma apa? Sebelum disajikan dalam gelas khusus, koktail minuman ini diaduk atau diguncang-guncang supaya bahan-bahannya tercampur. Minuman beralkohol yang sering dijadikan koktail adalah gin, whisky, rum, atau terutama vodka. Oke. Terima kasih Yuliani. Oke, Jadi Pak. Ayu Liani, sorry. Kurang. Jadi koktail itu minuman beralkohol dengan rasa-rasa. Rasanya apa saja? Ada rasa buah, ada rasa dedaunan. Jadi basicnya dia minuman alkohol dengan rasa, itu pasti koktail. Kalau tidak ada alkoholnya dia bukan koktail namanya. Ya, minuman campuran buah-buahan dia bukan koktail. Dia disebut mocktail. Ya. Jadi dari koktail bar itu bisa kita lihat bahwa yang dijual di bar itu adalah minuman koktail. Ya, koktail itu dia bukan minuman keras. Dia minuman keras yang levelnya tidak memabukkan, itu ceritanya. Ya, jadi biasa orang barat, orang bule itu dia minuman keras itu dipergunakan sebagai pemertahan hidup. Nah, ini lebih ekstrim nih ceritanya. Minuman keras itu sebenarnya basicnya kegunaannya satu, untuk mempertahankan hidupnya mereka. Ya, makanya minuman keras biasanya disebut sebagai minuman dewa di sana. Kalau di Bali juga minuman gini dewa ya, untuk tabuh-tabuh kayak gitu ya. Tapi kalau di luar sana beda. Kenapa? Karena cuaca yang ekstrim di sana berbeda dengan cuacanya kita. Cuacanya kita segini-sini aja. Nggak begitu panas, nggak begitu dingin. Beda dengan yang di luar. Begitu zaman, musim dingin banget. Musim panas, panasnya luar biasa. Pada saat musim dingin itulah minuman keras ini berguna bagi mereka. Ya, karena selain dia memerlukan penghangat dari luar, makanya di barat biasanya mereka ada rumah menggunakan tempat untuk
perapian, jadi untuk menghangatkan. Ya, di samping untuk menghangatkan yang di dalam dengan minuman keras ya. Jadi koktail, makanya koktail itu sebenarnya bukan minuman yang keras, terlalu keras sih. Jadi koktail itu alkoholnya sedikit. Jadi dia ada rasa buahnya. Nah, makanya biasanya kalau di restoran atau di bar dengan koktail bar yang dijual yang biasanya mereka itu menyediakan minuman koktail dengan pelayanan yang semi formal. Ya, semi formal. Biasanya orang kalau minum koktail tuh siang-siang kebanyakan, makanya dia bukanya siang biasanya, siang sampai malam. Ya, jadi biasanya koktail bar ini dipergunakan untuk misalnya kayak rapat atau meeting, sama sih meeting sama rapat ya. Jadi itu dipergunakan untuk itu, disuguhkan minuman koktail. Jadi minuman yang ringan, minuman keras yang ringan, ya. Jadi minuman keras yang ringan. Jadi pelayanannya semi formal, ya. Karena kebanyakan yang datang ke sana pasti orang-orang yang kantoran untuk meeting atau sekedar membicarakan urusan pekerjaan. Ya, itu sih koktail bar. Nomor 3 apa? Nomor 3 sunken ya. Oke, sunken. Jadi sunken itu adalah bar yang ada di dalam kolam renang. Ya, jadi bar yang ada di dalam kolam renang. Ya, biasanya sunken ini biasa disebut full bar juga ya. Jadi dia berada di dalam kolam renang. Kalau sunken dia identik di dalam air. Jadi barnya nyemplung di air. Tamunya sambil berenang, sambil minum. Ya, jadi dia bisa memesan minuman langsung tanpa naik. Kenapa? Kenapa di dalam ini? Kenapa nggak di samping aja bahannya? Karena kalau orang udah sedang berendam, kalau naik lagi untuk memesan minuman minum di atas, maka kondisi tubuh mereka akan kembali normal. Begitu masuk air dingin lagi. Ya, makanya biarkan dia kondisi dia masih di dalam. Ya, kenapa ada bar di pool atau di kolam renang? Karena orang kalau berenang itu pasti dia dehidrasi tanpa disadari dia dehidrasi walaupun di sekelilingnya ada banyak air gitu ya. Oke, jadi mungkin Pak agak sedikit gini karena waktunya yang sudah lewat ini sudah ditungguin sama Bu Girinya. Jadi mungkin minggu depan mungkin akan dilanjut sama Pak lagi ya. Karena mungkin kalau enggak sama Ibunya. Ya. Jadi kita akan mempertegas lagi materinya. Karena materi yang sudah dibawakan sama Ibunya sudah sangat banyak sebenarnya itu ya. Cuma Pak ingin mempertegas apakah itu materinya sudah bisa dipahami apa belum. Oke, terima kasih dulu. Jadi sekarang dilanjut sama